بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنون بهذا الحديث أسفا إن جعلناه على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا صدق الله العظيم. Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan kitab Al-Quran kepada hambanya dan Dia tidak menjadikannya bengkok sebagai bimbingan yang lurus untuk memperingatkan akan siksa yang sangat pedih dari sisinya dan memberikan kabar gembira kepada orang-orang mukmin yang mengerjakan kebajikan bahwa mereka akan mendapatkan balasan yang baik. Mereka kekal di dalamnya untuk selama-lamanya. Dan untuk memperingatkan kepada orang-orang yang berkata Allah mengambil seorang anak, mereka sama sekali tidak mempunyai pengetahuan tentang hal itu. Begitu pula nenek moyang mereka. Alangkah jeleknya kata-kata yang keluar dari mulut mereka. Mereka hanya mengatakan sesuatu kebohongan belaka. Maka barangkali engkau Muhammad akan mencelakakan dirimu karena bersedih hati setelah mereka berpaling. Sekiranya mereka tidak beriman kepada keterangan ini, Al-Quran. Sesungguhnya kami telah menjadikan apa yang ada di bumi sebagai perhiasan baginya untuk kami menguji mereka. Siapakah di antaranya yang terbaik perbuatannya? Dan kami benar-benar akan menjadikan pula apa yang di atasnya menjadi tanah yang tandus lagi kering. Apakah engkau mengira bahwa orang yang mendiam dua dan yang mempunyai ar-Rahim itu termasuk tanda-tanda kebesaran kami yang menakjubkan? Ingatlah ketika pemuda-pemuda itu berlindung ke dalam gua, lalu mereka berdoa, ya Tuhan kami, berikanlah rahmat kepada kami dari sisimu dan sempurnakanlah petunjuk yang lurus bagi kami dengan urusan kami. Quran Surat Al-Kahfi ayat 1-10. Semoga dengan bacaan Al-Quran ini dapat mendatangkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita diberikan hak untuk selalu membacanya, serta semoga kita mendapatkan syafaat dari Al-Quran yang kita baca. Kemudian acara yang selanjutnya adalah sambutan oleh Kepala Sekolah Bu Titi Nur Aini SOS MBD. Kepada Bu Titi dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Ibu, Walka, dan Bapak Ibu guru
dan tenaga pendidikan SMA Gunarrejo. Dan yang saya banggakan dan saya sayangi anak-anakku semua kelas 10, kelas 11, dan kelas 12. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua sehingga kita bisa berkumpul di sini dalam kondisi sehat dan hati yang senang. Terima kasih. Kepada Bapak Ibu guru dan anak-anakku semua, izinkan di sini saya ingin mengungkapkan tentang quote yang itu bagi saya sangat berarti lah. Di sini ada kata, perhatikan apa yang kita pikirkan itu akan terucap, dan perhatikan apa yang kita ucapkan itu akan menjadi sebuah tindakan. Perhatikan apa yang kita lakukan yang akan terus diulang-ulang itu menjadi sebuah habitual atau kebiasaan kita. Kebiasaan itu akan menjadi sebuah karakter kita, dan karakter kita itu adalah takdir. Memang takdir itu adalah milik Allah SWT, tapi ada beberapa takdir yang bisa Allah memberikan kesempatan untuk dirubahnya. Salah satunya adalah karakter kita. Nah, kalau karena karakter kita itu bisa dirubah, maka di Jumat Religi ini sebagai bagian dari program sekolah itu bisa memberikan asupan-asupan di pikiran kita. Dengan asupan yang setiap dilaksanakan di minggu pertama setiap bulannya, maka ucapan, tindakan maupun sikap dari diri kita itu akan lebih baik. Dan kalau kita sikap kita udah baik, maka aura yang positif akan muncul di diri kita. Kalau aura positif kita muncul, maka positif thinking di diri kita. Nah, kalau diri positif kita sudah muncul dan aura di lingkungan kita yang positif kita sudah muncul, insya Allah deh, semua yang positif-positif itu, tindakan positif itu akan dekat dengan diri kita. Untuk itu, maka selamat untuk mengikuti Jumat Religi dan program yang lainnya, yaitu sholat jamaah. Karena dari sholat jamaah, di sholat duha dan sholat asar, itu bisa membuat diri kita lebih, karakter kita positif. Itu saja mungkin dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Bila itu berkalidaya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan dari Ibu Titi Nurani SSMPD. Kemudian acara yang selanjutnya adalah hutum oleh Saudara Enggar Limrih Wicaksana. Kepada Saudara Enggar, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita bisa berkumpul di sini dengan keadaan sehat walafiat. Tak lupa sholawat serta salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang kelak akan memberikan syafaat kepada kita di yaumul kiamah nanti. Di kesempatan yang berbahagia ini saya akan memberikan kultum tentang pantang menyerah.
khawatir dengan perkara yang akan datang, dan jangan bersedih dengan masa yang telah lalu. Oleh karenanya Rasulullah SAW berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari kekhawatiran di masa depan yang menimbulkan kesedihan, dan dari perkara yang telah lalu yang menimbulkan kesedihan. Hadis riwayat An-Nasa'i. Kita konsentrasi dengan apa yang kita lakukan sekarang ini, yang perkara ke depan boleh kita rencanakan, tapi jangan terlalu menyedihkan kita, jangan terlalu khawatir. Konsentrasi dengan yang ada di hadapan kita ini, jangan sampai kita tidak melakukannya dengan baik. Rasulullah SAW pernah bersabda, bersemangatlah atas hal-hal yang bermanfaat bagimu, dan minta tolonglah pada Allah, janganlah engkau merasa lemah. Jika kamu tertimpa sesuatu, maka janganlah kamu mengatakan, seandainya aku berbuat demikian, pastilah tidak akan begini atau begitu. Tetapi katakanlah, Allah telah menakdirkan dan Allah berbuat sesuai dengan apa yang Dia kehendaki. Karena sesungguhnya perkataan seandainya akan membuka pintu perbuatan setan. Hadis riwayat Muslim. Sampai seorang ulama mengatakan, bersedih karena masa lalu, terlalu memikirkan masa lalu adalah perbuatan bodoh. Mengapa? Karena kita mustahil kembali ke masa lalu dan mengulanginya. Adapun kita kemudian bersedih dan terus menangis sehingga tidak bisa bergerak karena terlalu diliputi dengan kesedihan pada perkara-perkara yang telah lalu, maka dia adalah orang yang bodoh. Setan telah menguasainya. Kita kerjakan apa yang ada di hadapan kita, dan kita husnudzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita berusaha, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan jalan terbaik di hadapan kita. Janganlah khawatir dengan masa depan, dan jangan bersedih atas apa yang telah terjadi, karena itu semua adalah takdir Allah. Sekian kultur dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kultur yang disampaikan oleh Saudara Enggar. Selanjutnya kita akan memasuki inti dari Jumat Edisi kali ini, yaitu kajian dari Ustadz Jumari SPD. Kepada Ustadz Jumari SPD dipersilakan. Yang kami hormati Ibu Titik Nuraini Esos LPD selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Indonesia. Yang kami hormati Bapak Sutriwaji SPD LPD, Imam Besar Masjid Istiqomah SMA Negeri 1 Indonesia. Bapak, Ibu guru, dan anak-anakku yang berbahagia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'du. Yang pertama dan utama, mari kita tidak lupa selalu panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa dengan iringan rahmatnya dan perlindungannya sampai pada pagi hari ini kita masih diberikan suatu kekuatan untuk melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala
yaitu beribadah kepada beliau, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak sekalian, semuanya sehat? Sehat? Alhamdulillah. Anak-anak sekalian, sebenarnya ini saya mungkin arang pakai kunang-kunang. Jadi sebenarnya saya itu lebih senang dipanggil Pak Guru daripada dipanggil Ustaz. Karena untuk dipanggil Ustaz itu punya tanggung jawab yang besar sekali. Kalau dipanggil Pak Guru, ya besar, cuma tidak sebesar Ustaz. Semuanya itu ada tantangannya besar. Jadi guru ya besar. Guru sejarah. Iya loh. Jadi guru sejarah ini kadang-kadang orang dipercaya karena pancani. Ada cerita. Saya itu punya teman saya itu guru SMA di Karanganyar. Nah itu, ketika ketemu dengan saya, itu teman saya ngomong ini, Jun, kowe ini penak banget ya, kok penak dia? Ya, sambil cerita yang aku sih digaji negara. Emang begitu. Jadi sejarah ini ngaku sih tak? Bener orang ini. Bener. Ya Allah ya Rabbi. Berarti aku ada diboloi. Saya kira tak buktikan. Kalau saya mengatakan sejarah ini orang ngaku sih tak? Bahkan anak yang ngomong semua sejarah cerita ngaku sih dosa. Tenang, wis dosa. Percaya ora? Ora? Buktikan. Saya buktikan ya? Oke. Saya akan cerita 1 menit. Ketika kalian nanti ada yang mengatakan cerita ini bohong, saya yakin kamu akan masuk neraka. Siap dengarkan? Dengarkan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi-ashabil alam yaj'al kaidahum fi tadabir wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bijaratin min sijil faj'alahum ka'asfin ma'kul. Ini adalah sebuah cerita sejarah di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menghancurkan Raja Abraha yang akan menghancurkan Ka'bah. Kira-kira kalian percaya nggak ini? Percaya? Jadi tak percaya. Ya? Jadi kalau Anda nggak percaya ini sejarah, maka Anda berarti kafir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu. Akhirnya jadi boleh kafir. Itu ya. Anak-anak, kamu cinta nggak pada pelajaran sejarah? Alhamdulillah tidak. Oke, tadi bolongnya. Tadi bolong ini. Guys, anak sekalian kita mulai. Begini, ada sebuah kisah lagi. Jadi di desa itu ada, kalau yang desa itu kan sing jenenge ngaji, kuwi biasane bar ngisa teko setengah 9. Lah iki nek cah bocah kuwi ngaji bar ngisa teko setengah 9 iki mulai iki ning omah. Ketika dia tuh pulang ke rumah, sing jenenge desa iki jaman sakono, kuwi listrik iki ndang enek, peteng. Dadi pas listrik enek peteng, setiap jalan kuwi enek pimpinan ro. Mulane nek mulai bengi kuwi medeni banget. Nah, ketika bocah iki mulai tengah 9, kuwi pas ning tengah dalan.
kuwi dipedheni memedi jenenge poncongan. Wih, ada poncongannya warnanya putih. Nah, ketika dipedheni poncongan, dia itu kuatir gemeter. Ketika gemeter, poncongan ini itu malah soal nyedak. Neng bocah ini akhirnya ngopo? Seharusnya gemeter, sosial itu dia mulai apa? Mulai mikir, aku kudu ngopo? Kelingan. Oh iya, aku mau ini pas melu TPA, kuwi ustadku ngomong. Nah, nek kuwi lagi di adalah keadaan bahaya, kowe maca dulu saiso. Akhirnya bener, bocah iki mau donga maca saiso biar enggak. Ketika maca donga iki biar saiso, si pocongan itu melayu biar enggak. Akhirnya bocah iki mau iso mulih teko omah. Lah, pocongan iki mau ketemu karo koncone. Bro, kowe dene cacil kok kowe malah didene mlawi ngopo? Lah piye aku arep pangan. Lho, ati kono piye lho wong lah pas dhek kuwi tak odeni dhek maca Allahumma barik lana fi ma yakana bakina banyak. Kuwi kan doa mau makan. Akhirnya dia itu takut lalu gitu. Artinya apa? Artinya maksud dari cerita ini begini, bahwa kalau orang ingin masuk surga, maka syaratnya hanya satu. Senanglah kalian untuk menerima nasihat setiap ustaz atau setiap pembicara yang mengajak kepada jalan ke surga. Jangan mikir sapa sing ngomong. Nek sing kowe mikir penonton sing ngomong ki dilani. Ngono lho. Tapi lihatlah apa yang diomongkan. Anak-anakku yang dirahmati Allah, materi. Kalau judulnya itu temanya adalah ku coba menggapai surga dengan cinta. Seperti judul sinetron. Jadi anak, ada sebuah kisah, ada satu keluarga punya anak 3. Anak yang pertama ini sangat dicintai. Ketika anak ini dibenci, maka si bapak ini sangat membela mati-matian. Kemudian yang kedua, ada anak yang kedua ini kadang-kadang dibenci, kadang-kadang juga dicinta. Halo? Kemudian anak yang ketiga, ini anak ini dibenci. Antara benci dan cinta itu lebih banyak bencinya daripada cintanya. Kemudian suatu saat bapaknya mati. Ketika bapaknya mati, anak yang pertama diminta, hei, kowe bisikkan anak supaya dicintai. Ayo, saiki bapaknya sing terno. Anaknya gimana nomor 1? Sing mati lah bapakku. Aku ora mati. Aku ngerti moga ken makan dini. Yang kedua, bapak iki mati saiki terno neng kuburan. Ya Pak. Oh iya Bu, tak terke. Neng aku wong sedilek wae. Aku ora gelem tunggu. Sing nomor 2. Sing nomor 3, Bu, jenengan boten sahaken kula. Pokoke bapak mengke kula terke teko kuburan, nek perlu tak tunggonane nganti teko sesuk. 3 anak. Kira-kira siapa? Ternyata dari cerita yang singkat ini, anak yang pertama yang dia itu ketika hidupnya dicintai, dibela mati-matian, tapi dia tidak mau mengikut ketika orang itu meninggal dunia, itu gambaran dari harta benda yang kita miliki. Kemudian anak yang mau mengantarkan, tapi ketika sampai di kuburan kembali lagi, itu gambaran siapa? Adalah keluarga kita, kerabat kita. Kemudian anak yang tidak disuruh, tetapi dia
Apa itu? Mengatakan, kemudian dia menunggu sampai dia itu ditanya oleh malaikat, dia membela mati-matian, dia adalah aman. Kalau gitu, bagaimana supaya kita itu masuk surga? Hati-hati, anak-anakku yang dirahmati Allah. Harta benda itu menjadi fitnah. Kemudian keluarga juga jadi fitnah. Maksud fitnah itu apa? Maksudnya fitnah itu adalah ujian hidup. Maka kalau kita ini tidak menggunakan harta benda dengan hati-hati, tidak menempatkan keluarga hati-hati dengan hati-hati, maka kita mungkin akan termasuk orang-orang yang rugi. Maka bagaimana agar kita masuk Islam dengan kita masuk surga dengan cinta? Caranya gimana? Lihat surat At-Taubah ayat 24. Di sana Allah berfirman yang arti bebasnya, katakanlah jika keluarga, kerabatmu, harta benda yang kamu cintai, dan itu semuanya lebih kamu cintai daripada Allah, Rasulnya, dan jihad fisabilillah, maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusannya. Sesungguhnya Allah tidak memberikan petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Artinya apa, anak-anakku yang dirahmati Allah? Kalau kita ingin masuk surga dengan cinta, maka tempatkan cinta ini sesuai dengan keinginan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana cara kita menempatkan cinta? Satu, kamu yang pertama tempatkan Allah itu sebagai cinta yang pertama. Kemudian kita tempatkan Rasulullah sebagai cinta yang kedua. Kemudian kita tempatkan jihad fisabilillah sebagai cinta yang ketiga. Kemudian kita tempatkan keluarga kita, orang tua kita sebagai cinta yang keempat. Dan yang terakhir, cinta kita adalah harta benda, itu kita tempatkan cinta yang terakhir. Ini yang akan mengantarkan kita ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lho Pak, nek ngono awake dhewe apa ora oleh mencintai harta benda? Boleh. Bahkan kita itu disuruh menjadi orang kaya. Anak-anak disuruh menjadi orang kaya. Aja nganti kowe somben sekolah dhuwur-dhuwur mati dadi wong larat, jangan. Kenapa? Sebab nek wong sugih kuwi ngibadahe iso anteng, ya ora? Hei. Iya enggak? Iya. Ngibadahe iso luwih penak. Iso ngamal sing akeh, iso nggo munggah kaji dan sebagainya. Maka saya sendiri, aku yang pengen sugih, nanti pengen sugih iki, aku uripku iki tak gawe wirid. Nek ora percaya, aku nek tuku sandal kuwi cilik-cilik. Lho, kan wirid. Nah, coba. Nek aku dikeki apa kuwi kain saka sekolahan. Nek bapak ibu guru kuwi sak kain iso nggo klambi siji, aku iso klambi loro. Nah gitu. Amire kok ya. Luar biasa. Lah bojoku ki gak ku dhisik. Tenang. Kuwi anu ya, tak ajari ngirit. Ora tak ajari kakek toko gen dadi sugih. Mulane kakek toko dodolane maman caci cilik. Alhamdulillah laris. Ning saking laris iki lho kok barangnya entek, duitnya renek. Barang tak pikir-pikir, apa to iki? Oh, ternyata sing tuku anakku dhewe. Kacau. Ternyata diperparah dengan saya sendiri.
Anggere anakku tuku jaluk jatahku 2.000. Untuk apa, Bro? Gue tuku ngene ibuke ya wis, tak kei 2.000. Barang tuku ibuke renek sing ngedoli aku. Tuku apa, Bro? Iki panganan Pak, dite ora tak lebokke nggon komplong tak kantongi meneh. Ya, kok sore jaluk duit, Pak Jodet ndamu tak keke meneh. Akhirnya barang entek, duitnya entek. Gitu. Jadi ini anak-anak sekalian, kalau kita ingin masuk surga, maka kita tempatkan cintanya itu sesuai dengan yang diharapkan, diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa kita yang sentak? Belum Pak, bereng Pak. Silakan Pak, lanjut. Semoga saya maju. Terakhir, saya mau pesan kepada anak-anak sekalian. Pesannya dalam bentuk lagu. Mau dengar yang lagu saya? Alhamdulillah. Ini saya tujukan kepada anak-anak sekalian. Ini pesan dari ibu kepala sekolah, pesan dari bapak ibu yang dilahirkan pada saya. Dengarkan lagunya. Kena suaranya elek ya jadi elek. Waktu itu penyanyi. Judulnya Kau Yang Sangat Kusayang. Bisa dimulai? Bisa. Dengarkan. Siap? Siapa? Siap. Kau yang sangat kusayang, kau yang sangat ku cinta, anggun pribadimu, santun ucapanmu, hati ini simpati padamu. Mengharap bila saat nanti lepas dari sini, tetap jadilah orang yang berbakti kepada Ilahi, kepadamu ku titipkan bangsa dan negara ini. Jangan kau lagi, jangan kau nodai Indonesia yang suci. Begitu anak-anak. Ini adalah mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk kajian pada pagi ini. Intinya, jika kita ingin meraih surganya Allah, maka raih dengan cinta yang kita tempatkan sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita berdoa bersama-sama. Mudah-mudahan apa yang kita dapatkan pada hari ini bermanfaat. Siap berdoa ya? Ya. Mari. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbi ighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Ustaz Syubadi SPD atas kajian yang disampaikan. Acara selanjutnya adalah informasi dari sekolah. Kepada pihak yang bersangkutan dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya informasikan kepada seluruh siswa kelas 10 E1 sampai E8
bahwa nanti jam 1 setelah ba'da sholat Jumat Anda semuanya berkumpul pulang di Masjid Istiqomah ini untuk persiapan pelaksanaan kegiatan proyek Anda di Guru-Guru Merdeka. Dan ini nanti akan diikuti oleh semua wali kelas 10 beserta dengan kepala proyek, koordinator, dan anggotanya di Masjid Istiqomah. Mendengar ya kelas E? 10 sampai 10. Tidak usah goyah-goyah, jam 1 tepat setelah ba'da sholat Jumat Anda saya tunggu. Enggak gimana ramor ya. Tolong nanti Anda menempatkan diri di Masjid Istiqomah di Guru Istiqomah 1 2. Nanti kita melakukan koordinasi untuk persiapan proyek. Itu yang perlu saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi merupakan acara-acara pada Jumat religi kali ini. Marilah kita tutup acara Jumat religi kali ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Demikian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo surah. Terima kasih saya sampaikan kepada khususnya Bapak Suyani selaku wali kelas 51 beserta putra putrinya yang sudah bertugas. Juga semuanya saja yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu atas suksesnya acara PJR kali ini. Dan untuk PJR berikutnya yang bertugas adalah kelas 11 IPA 2. Masih ada waktu sebulan, monggo dipersiapkan. Terima kasih.